Perkenalkan, nama saya Stefan Vincent Jongihi, NIM 2101116, dan pada saat ini saya akan membahas mengenai hukum Kirchhoff dengan kode praktikum F3. Pada saat ini materi yang akan dibahas yaitu pertama abstrak, kedua dasar teori, kemudian pengambilan data, perhitungan dan pembahasan, dan kesimpulan. Abstrak, listrik merupakan energi penting dalam kehidupan manusia. Kami telah melakukan praktikum rangkaian listrik, hukum Kirchhoff, dengan tujuan memahami sifat rangkaian seri dan paralel dengan sumber arus arah. Kemudian memahami hubungan antara beda potensial dengan arus dalam rangkaian seri dan paralel. Kata kunci: rangkaian seri, rangkaian paralel, arus DC, beda potensial, dan arus. Dasar teori. Hukum Kirchhoff adalah dua persamaan yang berhubungan dengan arus dan tegangan dalam rangkaian listrik. Hukum Kirchhoff mengikuti hukum kekekalan energi dan kekekalan muatan. Hukum ini digunakan untuk menganalisis rangkaian listrik yang berisi kombinasi baterai, resistor, dan kapasitor. Kirchhoff Current Law atau KCL adalah jumlah arus yang memasuki suatu titik dalam sirkuit tertutup sama dengan jumlah arus yang keluar, atau sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Untuk Kirchhoff Voltage Law atau KVL adalah jumlah aljabar dari perubahan potensial di sekitar sirkuit tertutup sama dengan 0. Di mana sigma epsilon ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Dan pada saat ini saya akan mencontohkan proses pengambilan data menggunakan simulasi PET yang sudah disiapkan. Simulasi PET. Nah, di sini kita sudah masuk dalam simulatornya. Yang pertama, kita harus membuat rangkaian yang seperti ini dulu. Kemudian kita mengatur nilai hambatan, dimana untuk R1 yaitu 1000 ohm, R2 sama dengan 700 ohm, dan R3 sama dengan 40 ohm. Kemudian untuk tegangan baterai, untuk tegangan 1 yaitu 120 volt, tegangan 2 yaitu 40 volt. Pada saat ini kita akan mengukur nilai arus dan tegangan. Yang pertama untuk I1 di sini 0,11 ampere. Untuk I2 sama dengan 0,05 ampere dan I3 sama dengan 0,16 ampere. Untuk tegangannya sendiri kita ukur menggunakan voltmeter. Di sini untuk tegangan yang pertama yaitu minus 113,55 volt. Untuk tegangan yang kedua yaitu 33,55 volt, dan tegangan yang ketiga sama dengan 6,45 volt. Dan data nilai arus dan tegangan ini kita masukkan ke dalam tabel yang sudah disiapkan. Nah, data yang sudah kita dapatkan tadi kita masukkan ke dalam tabel hasil pengukuran. Di sini untuk R-nya sendiri tadi 1740, di mana R1 nya sama dengan 1000, R2 sama dengan 700,
kemudian R3 sama dengan 40. Dalam proses pengukuran tadi kita memperoleh nilai arus untuk I1 sama dengan 0,11 ampere, I2 sama dengan 0,05, dan I3 sama dengan 0,16. Untuk tegangannya sendiri yaitu minus 113,55 volt, kemudian V2 nya sama dengan 33,55 volt, dan V3 nya sama dengan 6,45 volt. Di sini nanti kita akan mengukur nilai arus dan tegangan menggunakan perhitungan secara manual, menggunakan teorema arus dan tegangan pada hukum Kirchhoff. Di sini untuk menghitung nilai I atau nilai arus menggunakan hukum Kirchhoff 1, di mana sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Kemudian sigma I masuk itu tadi sama dengan I1 ditambah I2, kemudian I yang keluarnya itu I3. Jadi sigma I masuk sama dengan sigma I keluar sama dengan I1 ditambah I2 sama dengan I3. Kemudian hukum Kirchhoff 2, sigma epsilon ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Kita pertinjau loop 1, dimana di sini untuk tegangan baterai negatif karena arah loopnya berlawanan dengan tegangannya, dan menemui kutub negatif terlebih dahulu sehingga dia negatif. Jadi min epsilon 1 atau GKL baterai 1 ditambah I3 dikali R3 ditambah I1 dikali R1 sama dengan 0. Jadi di sini untuk tegangan 1 minus 120 volt ditambah I3 dikali 40 ditambah I1 dikali 1000 sama dengan 0. Kemudian 40 I3 ditambah 1000 I1 sama dengan 120 volt untuk persamaan 1. Kemudian loop yang kedua, di sini tegangan baterai positif karena menemui kutub positif terlebih dahulu. Jadi epsilon 2 dikurang I3 dikali R3 dikurang I2 dikali R2 sama dengan 0. Tegangan 2 yaitu 40 dikurang I3 dikali 40, kemudian I2 dikali 700 sama dengan 0. Kemudian 40 pindah ruas jadi negatif, minus I3 dikali 40 dikali I2 dikali 700 dikurang I2 dikali 700 sama dengan minus 40. Kemudian dijadikan positif, 40 I3 ditambah 700 I2 sama dengan 40 merupakan persamaan yang kedua. Kemudian kita substitusi I1 ditambah I2 sama dengan I3 ke persamaan 1 dan 2. Untuk persamaan 1, di mana 40 I3 ditambah 1000 I1 sama dengan 120, kita ganti I3 menjadi I2 ditambah I1. Jadinya I2 dikali 40 ditambah I1 dikali 40 ditambah I1 dikali 1000 sama dengan 120. Sama dengan 40 I2 ditambah 1040 I1 sama dengan 120 merupakan persamaan yang ketiga. Kemudian untuk persamaan yang kedua, 40 I3 ditambah 700 I2 sama dengan 40. Kita ganti I3 menjadi I2 ditambah I1. I2 dikali 40 ditambah I1 dikali 40 ditambah I2 dikali 700 sama dengan 40. Jadi 740 I2 ditambah 40 I1 sama dengan 40 merupakan persamaan yang keempat. Kemudian kita eliminasi persamaan 3 dan 4. Untuk persamaan 3 kita kali 74. Kemudian untuk persamaan 4-nya kita kali 4 untuk menghilangkan I2. Jadi kita memperoleh I1 sebesar 0,11 ampere. Kemudian kita substitusi I1 ke persamaan 4 untuk mencari I2. Kita masukkan nilai I1 ke dalam persamaan 4,
yaitu I2 dikali 740 ditambah 0,11 dikali 40 sama dengan 40, menghasilkan I2 sebesar 0,048 ampere. Untuk I3 nya sendiri kita menggunakan rumus I3 sama dengan I2 ditambah I1, di mana I2 sama dengan 0,048 dan I1 sama dengan 0,11, menghasilkan I3 sebesar 0,15 ampere. Sekarang kita menghitung nilai tegangan menggunakan rumus V sama dengan I dikali R, di mana untuk V1 sama dengan I1 dikali R1, di mana I1 sebesar 0,11 dikali R1 sama dengan 1000, menghasilkan V1 sebesar 110 volt. Untuk V2, I2 dikali R2, di mana I2 sebesar 0,048 dikali R2 sebesar 700, menghasilkan V2 sebesar sama dengan 33,6 volt. Untuk V3 sama dengan I3 dikali R3, di mana I3 sama dengan 0,15 dan dikali R3 sebesar 40, kemudian menghasilkan V3 sebesar 6 volt. Pembahasan dan kesimpulan. Dari pengukuran menggunakan PET simulasi dan perhitungan manual menggunakan loop berdasarkan teorema arus dan tegangan pada rangkaian listrik searah, maka diperoleh nilai arus dan tegangan yang dicatat dalam tabel analisa data hasil pengukuran dan perhitungan. Dari kedua metode praktikum yang telah dilakukan menghasilkan nilai besaran arus dan tegangan yang mirip, dan jika dilakukan pembulatan akan menghasilkan nilai besaran arus dan tegangan yang sama atau cocok pada kedua metode percobaan. Dan pada praktikum ini hukum teori arus Kirchhoff sudah terpenuhi, di mana jumlah arus yang masuk ke dalam suatu titik sama dengan jumlah arus yang keluar, yaitu sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Demikian presentasi yang saya buat. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.